Saya minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam penyuluhan pedoman gizi seimbang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Uliantulia. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi teman-teman, 4 sehat 5 sempurna ini tuh sudah tidak lagi digunakan karena sudah tidak relevan dengan mengatasi gizi yang terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, Kementerian Kesehatan merilis slogan baru yang namanya pedoman gizi seimbang. Di dalam pedoman gizi seimbang ini tuh terdapat 4 pilar gizi seimbang dan 10 pesan umum gizi seimbang. Pada dasarnya, pedoman gizi seimbang adalah susunan pangan atau makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi sesuai dengan jumlah atau porsi dan juga jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan memperhatikan 4 pilar gizi seimbang. Nah, sekarang 4 pilar gizi seimbang itu diantaranya yang pertama, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Yang kedua yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau biasanya yang disebut KBS. Yang ketiga yaitu pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Kemudian menjaga berat badan ideal. Kemudian 10 pesan umum gizi seimbang. Nah, yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua yaitu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang selanjutnya biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima yaitu membatasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Selanjutnya yaitu biasakan sarapan. Ini yang paling penting ya teman-teman. Terus yang selanjutnya biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Selanjutnya yaitu biasakan membaca label pada kemasan makanan. Dan yang kedua mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Nah, terakhir yaitu melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Tadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sudah ada atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tahu daur ulang itu apa? Tidak. Tapi belum ada yang tahu ya. Jadi di sini itu mau menjelaskan mengenai daur ulang sampah. Daur ulang sampah itu proses pengukuran sampah menjadi bahan yang akan digunakan kembali. Maka daur ulang sampah ini tujuannya yaitu nantinya akan mengurangi limbah dan juga menyelamatkan sumber daya alam dan mengurangi polusi. Di sini ada sampah non-organik, yang kedua ada sampah non-organik, dan yang ketiga ada sampah Berbahaya. Ibu kalau mantan masuk sampah mana? Proses daur ulang. Nah, proses daur ulang sampah yaitu kita akan nantinya mengumpulkan sampah terpisah berdasarkan jenisnya. Jadi ketika kita mau mengumpulkan sampah atau mendaur ulang, kita harus bisa membedakan antara jenis sampahnya. Jadi sudah dijelaskan. Selanjutnya itu pas daur ulangnya juga ada proses fisik atau kimia untuk mengubah sampah menjadi bahan baru. Nah, selanjutnya proses daur ulang yang ketiga yaitu ada membuat produk baru dari bahan daur ulang. Nah, yang dimana proses produk baru dari bahan daur ulang ini seperti contohnya ini. Di sini berbentuk apa teman-teman? Pensil. Yang tadinya kan ini kan botol ya, botol minuman. Nah, kalau misalnya kita buang kan botol itu kan nantinya kan mencium apa namanya? Dia kan
menjadi sampah gitu ya, malah menjadi polusi gitu lah ya. Nah, maka kita akan gunakan kembali gitu. Jadi botol-botol itu harus kita bisa manfaatkan. Maka dari botol ini kita bisa manfaatkan menjadi tempat tekstil. Nah, di sini ada manfaat dari daur ulang. Nah, yang pertama yaitu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Nah, manfaat yang kedua yaitu daur ulang memerlukan lebih sedikit energi dibandingkan produksi dari bahan mentah. Dan yang manfaat yang ketiga yaitu mengurangi kebutuhan tenaga atau memakai sumber daya baru. Baiklah, termasuk dari manfaat daur ulang. Selanjutnya, kita bisa berperan sebagai pemilah sampah di rumah, pisahkan organik, anorganik, dan berbahaya. Dan kita juga bisa berperan yaitu mengurangi penggunaan plastik dan memilih produk daur ulang. Nah, selanjutnya kita juga bisa berperan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan inisiatif khusus ramah lingkungan. Maka kebijakan pemerintah itu harus harus ada inisiatif gitu, maksudnya kepada masyarakat itu bahwa buang sampah sembarangan itu nggak boleh gitu. Selanjutnya yaitu ada masa depan dari kita mulai memilah sampah hari ini dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dan lestari. Mungkin cukup sekian dari Beda. Ya, kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama aku mau jelasin ya. Jadi di sini tuh kita tuh belajar bareng-bareng ya. Jadi saya juga sebagai pemula ya. Ya. Kita tuh coba bikin cerpen bareng-bareng ya. Para ahli gitu. Terutama mengungkapkan bahwa cerpen itu cerita istilah perutaan yang memiliki tokoh utama yang isi ceritanya sangat sederhana sehingga menuntut suatu permasalahan dengan alur yang tunggal. Kita tuh buat apa sih nulis cerpen tuh? Yang pertama tuh menghibur pembaca ya. Terus yang kedua tuh menyampaikan pesan atau nilai. Yang ketiga itu menggambarkan kehidupan atau pengalaman gitu. Terus yang keempat itu melalui imajinasi dan kreativitas. Yang terakhir mengungkapkan perasaan atau pemikiran. Kalau yang ringkasnya mah ada orientasi, komplikasi sama resolusi gitu. Kalau yang singkatnya kayak gitu ya. Kalau lama-lama nulis cerpen menurut para ahli itu, menurut ahli itu secara umum lama-lama menulis cerpen itu yang pertama melakukan eksplorasi, yang kedua masalah tunggal sebagai ide dasar cerpen yang mewadahi tema, yang ketiga menetapkan setting, perwarnaan dan sudut pandang, yang keempat mengembangkan alur menjadi tahap cerpen, yang kelima menyusun isinya, dan yang keenam menyusun bahasanya. Kalau yang aku ringkas itu kita gitu sebagai pemula bisa yang pertama tuh mencari ide cerita. Bisa beragam ya, mencari ide cerita itu bisa dari pengalaman pribadi atau orang lain juga bisa. Terus yang kedua tuh menentukan tema. Yang ketiga itu menentukan pemaparan sudut pandang gitu. Yang terakhir itu memikirkan jalan ceritanya. Sekian dulu dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.